Oke kawan, pertandingan tadi pagi antara Wolves versus Chelsea di round 16 Piala Carabao Cup berakhir dengan kemenangan tipis ya atas Chelsea 4-3. Kalau kita lihat dari sisi permainan, babak pertama jelas Chelsea sangat unggul ya kawan. Meskipun masih banyak juga yang harus diperbaiki dari cara permainan, tapi secara keseluruhan di babak pertama Chelsea bermain ini ya cukup bagus. Tapi di babak yang kedua permainan agak kurang bagus ya, tempo turun. Permainan kurang lancar seperti babak pertama. Ini mungkin arahan dari Enzo Maresca untuk bermain aman di area sendiri ya, karena kita lihat kalau di babak pertama itu pemain Chelsea itu pressnya hampir seperempat dari pertahanan Wolves. Jadi Wolves tidak leluasa untuk memegang bola. Itu terbukti setiap kali Wolves mendapatkan bola pasti pemain Chelsea 2-3 orang pasti press, salah satunya mungkin Willian, Estevao maksudnya, kemudian Andre Santos pun juga begitu sangat ngotot, dan Bonate itu pun juga impresif waktu awal babak pertama. Nah dari susunan pemain yang diturunkan ini dapat memberikan pengalaman tersendiri untuk pemain-pemain muda Chelsea untuk mendapatkan waktu bermain. Soalnya di Liga Premier Inggris agak sulit untuk menggeser pemain inti Chelsea. Jadi di Piala Carabao Cup ini saya kira untuk mencoba banyak pemain-pemain muda, khususnya yang agak jarang starter di Liga Premier maupun Liga Champion, ini mereka dapat menit bermain yang cukup bagus ya. Nah kalau kita lihat dari ball position itu jelas Chelsea jauh unggul, 60 berbanding 30-an lah. Shot on target sama 4-4, meskipun babak pertama shot on targetnya itu 3 Chelsea 1 Wolves ya, dan itu efektif ya, 3-3-nya berbuah gol. Maka skor akhir di babak pertama 3-0 untuk Chelsea. Nah di menit babak kedua tuh terjadi pergantian di menit pertama, di menit 60 ya. Karena kalau kita lihat di menit 60 itu yang diganti itu Malo Gusto, masuk Cucurella, siapa lagi ya, Romeo Lavia yang cukup bermain bagus. Ini merupakan pemain bagus ya, cuma dia sering-sering cedera kawan. Tapi kalau dia fit, saya rasa pemain ini layak diberikan starter ya, mendamping Moises Caicedo, mungkin bergantian dengan Enzo Fernandez. Karena kalau kita lihat cara bermain Romeo Lavia ini cukup smart ya, dia tidak terlalu mengandalkan tenaga, tapi setiap kali dia mau mendapatkan bola dia dapat melihat celah. Hampir mirip ya kalau saya lihat dengan Busquets, cuma Busquets agak sedikit lebih skillful dibanding Romeo Lavia. Tapi Romeo Lavia cukuplah kalau melihat dari susunan pemain Chelsea yang ada sekarang. Romeo Lavia ini merupakan salah satu midfielder yang jarang disorot, namun kalau kita melihat etos kerjanya maupun dari visi permainan termasuk bagus ya. Cuma itu saja kendalanya, gampang cedera. Makanya di menit 60 dia pun digantikan Enzo Fernandez karena Enzo Maresca tidak mau mengambil kerugian akibat dari cedera yang cukup sering ya dialami Romeo Lavia. Kemudian satunya Liam Delap masuk menggantikan siapa ya, digantikan William Delap.
Torik George ya. Nah ini yang kita tunggu, sebagaimana kemarin beberapa pertandingan terakhir Liam Delap mengalami cedera ya. Jadi untuk kali ini Enzo Maresca berupaya untuk mencoba mengembalikan kebugaran Liam Delap dengan menggantikan Torik George yang mencetak gol pertama Chelsea. Jadi ini yang pergantian cukup bagus ya. Nah, dan ketiga pemain ini saya lihat formasinya Enzo Maresca merubah formasi ya, jadi 3-4-3, di mana 3 di belakang itu sebelah kanan Asempong, tengah Tosin, kiri atau 4 di depannya, wingback kiri itu Cucurella, di tengahnya ada Andre Santos sama Buonanotte, samping kanan ada Enzo Fernandez. Yang depan Gittens pindah nih dari kiri ke kanan. Yang kirinya depannya Liam Delap. Jadi itu loh formasinya. Kemudian habis pergantian itu kita melihat tempo permainan Chelsea sedikit menurun hingga akhirnya terjadi gol pertama untuk Wolves. Kemudian di menit selanjutnya ada gol kedua untuk Wolves. Nah di situ mulai kelihatan permainan Chelsea amburadul ya. Itu terbukti dengan frustasinya Liam Delap sehingga menyikut salah satu pemain Wolves, saya lupa namanya, hingga mendapatkan kartu kuning kedua karena sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning pertama. Nah di situ Enzo Maresca melihat mulai tidak nyaman ya dengan permainan Chelsea yang agak mengkhawatirkan, sehingga skor menjadi 2-3. Di menit 86 kita melihat Enzo Maresca menarik siapa digantikan dengan Moises Caicedo. Buonanotte ditarik dengan opsi lini tengah Chelsea agak rapat kembali ya, sehingga pemain Wolves tidak nyaman untuk masuk ke kotak penalti, karena kita tahu Moises Caicedo sekarang adalah salah satu midfield terbaik yang ada di dunia. Mungkin kalau menurut saya Moises Caicedo ini agak sedikit dari segi ketahanan fisik agak sedikit unggul dibanding Kante, tapi dari segi kekuatan ini mungkin Kante lebih unggul ya, dari segi kekuatan energi. Soalnya kalau Kante kita lihat dia larinya kayak seperti tidak ada ini ya, ini selalu full. Tapi Kante agak riskan cedera juga. Tapi kalau Moises Caicedo, dia kita lihat beberapa kali mendapatkan tackle yang agak cukup keras, tapi dia selalu on setiap minggu, jarang kita dengar ada cedera. Jadi merupakan pemain yang harus selalu mendapatkan perhatian dari tim medis Chelsea, karena kalau Moises Caicedo cedera agak riskan juga pertahanan Chelsea, karena Moises Caicedo selalu menjadi orang yang selalu memutus serangan ya di situ. Tapi di menit 86 ini saya rasa juga permainan Chelsea juga sudah agak ini ya, hingga lahirlah gol yang cukup meningkatkan kepercayaan dari seorang Gittens ya, dari tendangan mungkin akrobatik ya, atau setengah volley ya, hingga membentur tiang kanan dari penjaga gawang Wolves. Untungnya masuk. Jadi ini merupakan ya hoki juga lah buat Chelsea. Tapi secara permainan saya rasa juga Chelsea sudah menutup pertandingan ya, meskipun
di habis setelah berapa menit kemudian gol kita menjadi 4-3. Gol sempat memperkecil 4-2. Gol sempat memperkecil lagi keunggulannya ketinggalannya menjadi 4-3 ya, dengan gol. Sekali lagi ini yang merupakan kurang perhatian, kurang fokus dari lini belakang Chelsea ya. Tapi ya apapun itu, untuk hari ini saya memberikan aplaus untuk pemain muda Chelsea, karena kita tidak bisa memberikan standar yang tinggi untuk pemain Chelsea saat ini, karena mengingat usianya masih sangat muda ya. Jadi sejauh ini para pemain muda Chelsea layaklah untuk diberi aplaus, meskipun masih jauh ya dari target untuk naik Bali, tapi ya sudah mulai kelihatan ya hasilnya. Oke, mungkin itu dulu untuk peron 16 Piala Liga Carabao Cup pagi ini. Mudah-mudahan di Liga Premier ke depan pemain Chelsea lebih ke arang lagi ya. Ya minimal menangnya skor-skor tipis ya, tidak apa-apa lah. Oke.